datang kembali di podcast Muara MVP bersuara. Di podcast hari ini kita udah kedatangan guru-guru BK yang kece nih. Boleh perkenalan dulu dong Ibu? Oleh perkenalkan, nama saya Pratiwi Dinesyaningrum, bisa dipanggil Bu Tiwi. Hai. Satu lagi Bapak. Halo, perkenalkan nama saya Arif Saripudin, bisa dipanggil Arif. Halo. Wah, kece-kece banget kan guru BK di SMK MVP Arts. Sebelum itu aku mau nanya-nanya nih ke Ibu sama ke Bapak mengenai mental health di kalangan remaja. Yang pertama itu biasanya faktor apa aja sih Bu atau Pak yang mempengaruhi kesehatan mental kepada anak? Baik, nanti kita sharing aja ya Pak Arif ya. Kalau untuk kesehatan mental, faktornya itu apa sih yang mempengaruhi gitu ya kesehatan mental di kalangan remaja gitu ya, khususnya anak-anak SMK MVP Arts gitu ya. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu kompleks ya Pak ya. Ada dari faktor biologis, ada faktor psikologisnya juga, dan ada faktor lingkungan. Nah, kalau misalkan untuk faktor biologis itu ada dari kesehatan fisiknya, entah dia dari pola tidur, makan, dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk faktor psikologisnya itu banyak ya, kayak misalkan kesehatan mental teman-teman gitu ya, yang suka mungkin apa ya, ada pikiran atau beban, itu bisa mempengaruhi ya ke psikologis. Terus untuk faktor lingkungan itu ada teman sebaya dan lingkungan sekolah ataupun lingkungan di luar gitu. Pak Arif mau nambahin? Oke. Silakan Bapak. Ya. Mungkin sedikit dah dari saya, mungkin untuk kesehatan mental untuk anak-anak tuh lebih apa ya, faktornya itu lebih gede di faktor keluarga. Nah, kenapa? Karena di keluarga itu kan sebagian besar tuh di keluarga waktu kita gitu. Nah, kan tetapi itu teh berhubungan juga dengan pola asuh. Nah, kenapa? Karena untuk orang tua sekarang itu tidak banyak yang apa? Yang maksudnya teh memaksakan apa yang menjadi mimpi mereka di masa muda ke anak-anaknya. Misalkan anak-anak tuh gak mau jadi dokter misalkan. Nah, banyak orang tua yang memaksakan itu jadi dokter, misalkan nilai harus 90 semua, nilai harus tinggi semua, dan akhirnya anak-anak tuh kekurangan untuk waktu bermain, kekurangan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya, jadi itu nantinya bakal menjadi faktor yang paling tinggi sebagai kesehatan mental siswa gitu. Yang kedua mungkin di teman sebaya. Nah, banyak juga teman sebaya yang tidak sportif, tidak tidak mendukung gitu. Bahkan banyak juga teman sebaya yang yang bahkan menjatuhkan teman-teman yang lain gitu. Bahkan antar teman, antar circle gitu kan, itu banyak hal yang saling menjatuhkan. Nah, itu mungkin jadi beberapa faktor yang paling gede lah bagi saya gitu di kesehatan mental remaja. Oh baik, berarti Pak si faktor pertamanya itu pasti dari keluarga dan lingkungan ya. Baik, kalau gimana cara mengukur dampak kesehatan mental terhadap kualitas hidup pada anak? Dampak kalau membicarakan dampak itu ada dampak baik dan dampak buruk ya Pak ya. Kalau misalkan dampak buruknya itu terhadap kesehatan mental siswa gitu ya. Kita membahas siswa aja ya, siswa MVP. Itu tuh dampak buruknya misalkan bisa jadi mereka itu menjadi kurangnya motivasi gitu untuk mereka belajar, atau bahkan berangkat ke sekolah aja tuh mereka butuh pertimbangan gitu. Itu untuk dampak buruknya ya. Dan banyak lagi setelah datang ke sekolah mereka itu merasa mungkin tidak semangat karena mungkin kurangnya support system dari lingkungan atau dari keluarganya tadi. Lingkungan tuh artian lingkungan sekolah gitu ya, antar teman sebayanya. Dan untuk dampak baiknya juga ada gitu, ketika seseorang disebut memiliki kesehatan mental yang sehat gitu ya, maka anak tersebut akan memiliki motivasi yang tinggi, mereka akan semangat untuk berangkat ke sekolah, dan mereka itu akan memikirkan masa depannya gitu. Ada Pak Arif, ada tambahan? Kan Pak. Kalau saya mungkin akan lebih menyoroti tentang dampak negatifnya gitu kan, karena dari TikTok mungkin ya, dari sekarang TikTok dari FPP saya banyak beberapa yang lewat gitu, banyak siswa SMK, siswa SMP, bahkan SD banyak yang bunuh diri gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi pengukuran kesehatan mental terhadap kesejahteraan Kesejahteraan mental siswa gitu.
Nah, di sana mungkin bisa diukur kalau misalkan banyak siswa yang bunuh diri gitu kan. Itu bisa diukur berarti kesehatan mental siswa di Indonesia khususnya itu buruk gitu. Nah, banyak itu teh ada banyak siswa SMK, siswa SMP juga banyak. Nah, banyak faktornya juga gitu kan. Dari orang tua mungkin yang enggak support ya Bu ya, ataupun dari teman-teman itu yang lebih lebih riskan tuh di teman-teman gitu. Karena apa? Karena teman-teman tuh ya bisa dibilang 70% lah waktunya banyak di teman-teman, tapi teman-temannya gak suportif ya udah akhirnya anak-anak yang dengan kesehatan yang kesehatan mentalnya buruk tuh ya ya udahlah bunuh diri aja gitu mungkin di situ. Oke, baik. Berarti dampaknya tuh ada yang positif sama ada yang negatif ya. Oke. Kira-kira peran teknologi dalam mendukung kesehatan mental itu mempengaruhi tidak ya? Kalau membicarakan teknologi ya sekarang banyak banget gitu ya artikel yang membicarakan tentang kesehatan mental. Mungkin teman-teman juga sudah sering baca gitu ya, dan ternyata artikel-artikel tersebut itu bisa juga mempengaruhi dampak baik dan buruknya ya Pak. Buruknya apa? Jadi ketika ada informasi tentang kesehatan mental nih, misalkan tentang depresi atau stres, itu tuh anak-anak bisa aja dia mendiagnosis dirinya sendiri gitu. Ternyata padahal belum tentu mereka tuh mengalami gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak misalkan ada banyak kan kayak bipolar atau apa gitu. Nah, kita tuh misalkan ada ciri-cirinya, oh kayaknya aku bipolar gitu. Tapi kan belum bisa gitu, belum bisa diukur bahwa oh aku bipolar. Tapi kita tuh harus melalui tes-tes apa ya? Ada tes-tes itu ada di psikolog sama psikiater. Jadi jangan teman-teman tuh jangan langsung memakan apa ya? Informasi-informasi dari media sosial gitu ya, khususnya karena sekarang banyak media artikel-artikel yang membicarakan tentang kesehatan mental sehingga teman-teman itu mendiagnosis dirinya sendiri gitu. Tapi ada dampak baiknya juga gitu ya. Jadi kita jadi lebih apa ya? Lebih luas gitu pengalamannya atau pemahamannya gitu ya istilahnya. Mungkin yang tadinya memahami kita tuh antar teman tuh harus saling support gitu kan. Jadi apa aja sih kalian tuh jadi tahu faktor-faktor apa sih yang bikin seseorang itu jadi apa ya? Kalau ada temen yang sendirian itu tuh jangan dibiarin aja gitu, tapi didekatkan, diajak ngobrol gitu. Jadi teman-teman lebih dapat insight baru dari artikel-artikel yang ada di sosial media. Pari pada tambahan? Menarik. Oke. Ngomongin tentang teknologi gitu ya. Ya zaman sekarang mungkin teknologinya makin maju ya Bu ya gitu. Nah, mungkin teknologi itu kalau bagi saya itu bagaikan pedang lah berbelah dua. Yang artinya mungkin ada positif dan negatifnya. Yang pertama positifnya itu sebenarnya anak-anak tuh bisa lebih luasa untuk untuk mengecek kesehatan mentalnya sebetulnya. Banyak aplikasi-aplikasi yang yang mendukung itu. Sepertinya salah satunya itu bisa relief gitu kan. Relief itu bukan maksud untuk iklan ya gitu mah. Karena memang seperti itu adanya gitu. Di relief kita bisa ngecek berapa tingkat kesehatan mental kita, apakah buruk, apakah sedang, apakah baik. Nah, di sana juga biasanya ada rekomendasi-rekomendasi harus apa nih kalau misalkan buruk gitu. Nah, kemudian dari sisi negatifnya orang-orang itu jadi lebih lebih kalau zaman sekarang dibilang standar TikTok lah kalau zaman sekarang gitu. Apa teh cek TikTok A ya udah A gitu tanpa konfirmasi ke yang lebih ahli atau yang lebih berpengalaman. Lah itu ngebuat siswa-siswi itu lebih overthinking gitu kan, banyak pikiran gitu, dan akhirnya mendiagnosis diri sendiri bahwa aku teh bipolar, aku teh kayak gini, dan itu menambahlah beban siswa-siswi itu gitu. Itulah perannya, mungkin ada dua hal gitu. Berarti dari informasi dari sosmed atau dari manapun tuh bisa bikin anaknya self diagnosis ya, Bu? Bisa betul. Oke, kalau cara mengembangkan program pencegahan gangguan kesehatan mental di SMK MFIT itu kayak gimana ya, Bu, kira-kira? Untuk cara pencegahannya itu sebenarnya menurut kita itu kita harus saling antara guru ataupun murid itu kita harus tahu kesehatan mental di MVP itu harus disejahterakan gitu ya istilahnya. Jadi bukan hanya murid-murid aja gitu ya, jangan hanya kayak misalkan antar teman sebaya, tapi guru-guru pun harus paham tentang kesehatan mental itu bagaimana, tentang istilahnya treat ke murid itu harus kayak gimana gitu, sehingga murid itu tidak merasa tertekan gitu, tertekan entah dengan beban atau dengan apapun itu. Jadi
kita tuh warga lingkungan sekolah itu harus paham lah gimana sih cara biar kita tuh sama-sama saling sejahtera istilahnya gitu ya, saling sejahtera entah antara murid ataupun guru. Jadi kan kalau misalkan antara guru sama murid sejahtera kan enak juga gitu kan ya. Entah mau ngobrolin apapun juga kita punya enak gitu. Betul. Gitu. Jadi harus perannya saling lah. Kau Farid ada tambahan? Tadi apa pertanyaannya? Lupa. Pertanyaannya itu cara mengembangkan program pencegahan di Di SMKBP ya khususnya ya. Oke. Mungkin kalau dari tim BK sendiri mengembangkan apa program tentang kesehatan mental, mungkin yang paling dasar itu mungkin konseling individu mungkin gitu kan ya, mungkin maksudnya teh anak-anak yang datang ke BK entah itu dipanggil ataupun enggak ya kita konseling gitu agar kesehatan mentalnya mungkin kembali pulih gitu kan. Yang kedua, BK sendiri mengembangkan programnya itu lebih ke sosial media tadi gitu, karena kan teknologi itu ada hal positifnya bagi kesehatan mental gitu kan. Nah untuk saat ini mungkin di IG BK lebih ke konten-konten tentang kesehatan mental gitu, lebih ke poster-poster yang kayak gitu. Nah itu bisa dibaca di situ mengenai informasi tersebut. Nah kemudian selanjutnya ya BK itu ya mungkin lebih apa ya, lebih mengkampanyekan bahwa BK itu ya bukan polisi sekolah untuk saat ini trennya gitu, tapi BK itu sahabat siswa, yang artinya yang ke BK itu bukan hanya siswa-siswa yang bermasalah, bukan, tapi bagi siswa yang mempunyai masalah percintaan boleh, masalah pribadi boleh, masalah keluarga, sosial boleh untuk bercerita di BK bebas gitu kan. Untuk apa? Untuk mendukung kesehatan mental siswa di SMK MPP gitu. Ya. Oke, jadi boleh dong ya cerita-cerita sama ibu sama bapak ke BK. Jadi buat teman-teman yang mau cerita apapun itu masalahnya, boleh ya ke BK. Selanjutnya nih, apa hubungan antara kesehatan mental dan prestasi akademik kepada anak? Oke, tadi apa? Hubungannya Iya, ya. Hubungannya tadi udah dijelasin ya, karena ada dampak baiknya gitu ya terhadap prestasi akademik kan ya. Iya, Nah, tadi betul. ketika seorang murid gitu ya atau siswa dia apa ya sejahtera gitu ya kesehatan mentalnya, maka akan prestasinya itu kan baik gitu ya. Mau dia misalkan apa ya, dia tuh bisa menyelesaikan masalahnya sendiri misalkan ya contohnya, dan dia merasa apa ya sejahtera lah dirinya, itu akan mempengaruhi ke prestasinya. Salah satunya apa, dia dengan semangat ke sekolah, dengan semangat belajar, dengan semangat mengerjakan tugas gitu ya, nggak menunda-nunda tugas. Itu tuh jadi salah satu proses di mana bahwa prestasi akademik dia tuh ya baik gitu ya. Terus kalau ya itu tadi terlihat ketika misalkan anaknya tidak memiliki motivasi apa ya, anaknya tidak memiliki motivasi, tentunya itu mempengaruhi prestasi anak tersebut gitu. Pak Arif ada tambahan? Silakan, Pak. Oke, mungkin Ibu Tiwi lebih ke hal positif gitu kan. Kalau saya mungkin lebih ke negatifnya. Tentunya kesehatan mental dengan apa prestasi ya akademik itu ada hubungannya yang sangat erat gitu. Nah apa contohnya, misalkan anak yang pintar misalkan ranking 1 ataupun 5 besar lah gitu, tapi ketika dia ada ada tekanan misalkan di rumah gitu, harus lebih tinggi lagi nilainya, ataupun yang lebih seringnya itu di teman-teman kelasnya gitu kan, karena kan orang-orang tuh berbeda gitu kan, ada yang perasa ataupun enggak dan lain-lain gitu. Nah ketika dia disenggol mengenai hal-hal yang sensitif bagi dirinya gitu kan, ya mungkin diledek mungkin ataupun dibully secara verbal, akhirnya ya mungkin dia akan turun secara prestasi akademiknya, karena yang tadi berhubungan tadi ya Bu ya dengan motivasi belajar, karena ya semakin turun motivasi belajar ya artinya prestasi akademiknya juga semakin turun gitu. Bahkan berita gitu beberapa bulan yang lalu ada berita di Jakarta, seorang anak SMP atau SMA gitu saya lupa, beliau menikam ayah ibunya bahkan sama neneknya sampai meninggal, yang selamat tuh hanya ibunya. Karena apa? Setelah dibaca-baca, dia menikam keluarganya itu gara-gara orang tuanya tuh menekan dia secara akademik. Nah berarti kan itu sangat ada hubungannya gitu dengan prestasi akademik dia gitu. Meskipun dia pinter misalkan tapi dengan tekanan di belakangnya, karena tetap aja gitu kesehatan mentalnya
ya turun gitu. Akhirnya ya dia membunuh keluarganya. Itu mungkin. Oke, baik. Berarti kesehatan mental itu sangat berpengaruh ya kepada prestasi akademik bagi anak. Terakhir nih, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan nggak untuk siswa-siswi di SMK MPPS International? Arif, boleh. Oke, untuk pesan ya, mungkin untuk pesan untuk siswa-siswi SMK MPP yang saya banggakan, mungkin yang saya cintai. Nah, pesannya jangan takut untuk bercerita. Dari saya, artinya apa? Kalau bagi saya mungkin perasaan itu ibaratkan sebuah air gitu. Sebuah air itu harus terus mengalir, nggak boleh terbendung atau nggak boleh menggenang. Karena apa nantinya? Ya kita bisa lihat di sekeliling kita banyak genangan, banyak mungkin banyak sorokan ataupun apa itu sungai-sungai kecil yang menggenang, itu airnya nggak bersih, tapi banyak banyak apa banyak nyamuknya, kotor, bau, gitu kan. Dan akhirnya menjadi penyakit ke yang lain. Nah bagi saya itu seperti itu, perasaan harus tetap mengalir karena kalau perasaan kita nggak mengalir, nggak bercerita, itu nantinya bakal seperti itu. Entah itu bakal hati kita yang sakit, mudah baper, ataupun mudah capek pikiran kita, gitu kan. Atau yang lebih dahsyatnya mungkin seperti yang tadi bilang tadi di berita, mungkin anak itu banyak tekanan di rumah, harus belajar, harus les, gak berani bercerita ke orang tuanya, berarti kan perasaannya gak mengalir, tiba-tiba luar meledak gitu kan, dan akhirnya ya meledak perasaannya dan akhirnya ya membunuh orang tuanya parahnya gitu kan. Nah mungkin bagi siswa-siswa MPP jangan takut untuk bercerita. Kalau di sekolah mungkin ada guru BK mungkin dan guru-guru lainnya. Kalau di yang umumnya mungkin ada orang-orang yang kalian percayai, ya cerita, jangan dipendam. Dah. Oke, kalau dari Bu Tiwi, kesan-kesannya. Tadi nambahin aja ya dari Pak Arif, jangan takut bercerita ya kata Pak Arif. Nah kalau dari saya itu pesannya agar kita contoh kecilnya aja lah, antar teman sekelas itu jangan ada yang saling apa ya, istilahnya menyingkirkan gitu ya jahatnya. Kita tuh harus saling di dalam kelas itu kan kita bareng-bareng gitu ya, dalam satu apa ya, kepala kan ada wali kelas gitu ya, maksudnya kepala tuh ya orang yang maksudnya membimbing kalian gitu. Dan jangan sampai kalian itu di kelas itu ada yang apa ya, nggak punya teman lah istilahnya gitu ya, nggak punya teman, dia sendirian. Nah kalau ada misalkan teman-teman kalian misalkan dia mah suka menyendiri terus Bu, jangan dibiarin, tapi diajak, jangan dibiarin, jangan malah disindir-sindir, si eta mah sok sorangan misalkan ya, Sunda nama. Nah itu tuh jangan sampai dibiarin. Kalau misalkan ada teman kalian di kelas gitu ya, contoh kecilnya itu tuh jangan dibiarin atau jangan malah disindir-sindir, tapi ayo kita rangkul gitu, ayo kita sama-sama gimana caranya kita tuh bareng-bareng gitu ya. Kan tujuan kita juga mau mensejahterakan gitu ya, mensejahterakan kesehatan mental warga gitu, warga SMK MVP gitu. Gitu sih. Oke, benar-benar ya, mental health itu sangat berpengaruh buat anak. Sebelumnya, terima kasih buat Bu Tiwi sama Pak Arif yang udah datang ke podcast Muara. See you in the next video. Dadah!